daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, agama mana yang sekarang hidup keberagamaannya lebih benar atau lebih baik daripada ahli-ahli Farisi dan Taurat, Bang? Sekarang orang-orang Farisi itu, Bang, ahli-ahli Taurat. Di sini juga disebut ahli-ahli Taurat. Ya, ahli-ahli Taurat. Siapa yang kita jadikan sebagai standar untuk kita percayai? Yesus. Enggak ada lagi orang-orang mereka. Lah, itu tadi Yesus. Yesus kan puasa. Dia hitan. Dia doa sujud. Ya. Nah, agama mana yang lebih banyak keberagamaannya daripada Yesus? Islam gitu, Islam. Maksudnya gimana, Bang? Islam kayak gitu pertanyaannya. Enggak, ini kata-kata Yesus loh. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Siapa itu, Bang? Sekarang di dunia ini yang hidup keagamaannya lebih dari Taurat dan orang Farisi. Taurat sholatnya 3 kali, Islam 5 kali. Islam. Iya. Tapi kita juga tahu, Bang, kenapa mereka melakukan hal-hal seperti begitu. Contohnya kenapa itu, Bang? Seperti Yesus kan, kenapa dia berpuasa? Nah gitu. Kalau kita mengikuti sesuatu tapi kita tidak tahu sebenarnya dia melakukan itu, berarti kita cuma ikutan saja. Tapi kita nggak bisa coba-coba juga, Bang. Abang coba aja puasa 40 hari 40 malam, Bang. Kalau nggak dites juga mas setan ntar. Ya mana bisa lah. Nah itu nanti dites coba dulu, nanti dites dicobain setan. Maksudnya gimana, Bang? Yesus kan habis puasa 40 hari 40 malam, nggak bisa itu dicobain iblis. Ya abang juga kalau nyoba puasa 40 malam 40 hari juga nanti dicobain iblis. Berarti kalau saya mencoba berpuasa 40 hari 40 malam berarti dicoba iblis. Iya nanti pasti. Iya lebih bagus. Ya elah balik lagi. Abang paham gak sih poinnya, Bang? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Agama mana, Bang, yang sekarang yang lebih hidupnya lebih baik dan benar daripada ahli-ahli Taurat, ya, Bang? Maksud aku, ngerti aku maksud abang itu. Abang tahu nggak jawabannya? Mengikuti ajaran orang-orang Farisi sama ahli-ahli Taurat. Lebih, Bang, kita mesti lebih. Ya, kalaupun lebih nggak masalah, itu soal keyakinan. Nah, sekarang kan yang menjadi patokan kita itu kita ikuti yang mana? Kan gitu, Bang. Yang lebih benar. Yang hidup keagamaannya lebih benar. Lebih baik. Lebih banyak. Begini, Bang. Kalau kita contohnya nih, Bang, kan. Kalau kita melihat mana agama yang lebih baik dari orang-orang Farisi atau Taurat, siapa? Bagaimana saya harus mengetahuinya? Tentu. Oke, kita bandingin aja, Bang. Kita bandingin aja. Saya sama abang nih, Bang. Saya sama abang nih, Bang. Contohnya, abang ibadah seminggu sekali. Saya ibadah 5 kali sehari. Habis itu saya hitan. Abang enggak. Saya nggak makan babi. Abang makan. Saya lebih baik daripada Farisi atau abang yang lebih baik daripada Farisi? justru karena saya masih Kristen, justru saya mengatakan lebih baik daripada abang gitu loh. Hah? Bang, saya ulang ya, Bang ya. Saya ibadah 5 kali sehari. Abang ibadah 1 kali seminggu. Saya disunat. Abang enggak. Saya enggak makan babi. Abang makan. Saya enggak minum Hammer. Abang minum.
Hidup siapa yang lebih bagus daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Bang? Saya nggak minum tua, Bang. Bang. Ya, yang gitu. Iya, enggak deh, enggak. Iya, tapi ya udah dibandingin kita berdua. Siapa yang hidup keagamaannya lebih baik daripada Taurat dan orang-orang Farisi? Kan abang bilang tadi, saya itu ibadahnya cuma sekali seminggu. Ya kan, Bang? Saya pergi ke gereja itu untuk mendengarkan firman Tuhan, Bang. Nggak ibadah lagi. Ibadah itu ya maksudnya itu bukan ibadah itu mengikuti, Bang. Harus iman. Iya, Bang. Yesus aja ibadah, Bang. Dia sujud di Taman Getsemani, doa sama bapaknya. Dia aja ibadah. Abang pakai mau nggak ibadah gimana? Ibadah itu kan Wah, Kristen makrifat nih. Tasawuf dia. Ibadah itu kan mengikuti perintah-perintah Tuhannya. Itu, Bang. Apa perintah Tuhan? Nggak, Abang udah habis berapa botol sih, Bang? Kok suaranya begini banget sih, Bang? Nggak ada saya tuh minum, Bang. Karena habis suaranya begini banget gitu. Soalnya udah malam, Bang. Kan banyak orang udah tidur, takutnya nanti kalau apa kan, Bang. Nggak tega suara kayak gini dikasihin guru dah. Iya. Halo BNN. Jadi gimana, Bang Jan Bang? Ya, kalau ibadah itu, Bang, mengikuti ajaran-ajaran Tuhan. Ya, Yesusnya bilang sendiri, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dan daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu Yesus yang bilang loh, Bang. Iya, aku ngerti. Terus kira-kira Bang masuk sorga? Dalam ajaran kekristenan, Bang, hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kebenaran. Kalau hidup dalam kebenaran, Jalan obat. free time. Asik. Iya. Ya, hal-hal kecilnya dimulai dari keluarga, dimulai dari tetangga, baru sampai. Saya lagi ngomongin ibadah, Bang. Gitu, Bang. Saya lagi ngomongin ibadah. Iya. Menurut abang kan begitu. Saya beribadah cuma sekali seminggu. Menurut saya tidak. Saya ibadah itu setiap waktu. Jadi dengan Abang menjalani dunia ini dengan baik itu ibadah. Ya, kita harus hidup yang benar-benar saja. Oke. Abang sekarang saya tanya, Bang. Kalau ke Abang, Bang jangan bohong. Iya, Bang. Bang, abang ngasih saya rumah, abang ngasih saya kerjaan, abang ngasih saya listrik, abang ngasih saya kerjaan, abang ngasih saya gaji. Abis itu saya nggak terima kasih sama abang, saya nggak ngehargain abang, saya nggak memuji abang, tapi saya cuma ya nikmatin aja apa yang abang kasih. Saya orang yang baik bukan, Bang? Baik dong. Itu perlu dipertanyakan juga, Bang, karena kita nggak tahu motivasinya itu melakukan. Dia tidak berterima kasih atas dasar ketidaktahuan dia atau memang dia sadar. Enggak, ini abang ngasih saya hidup, abang ngasih saya rumah, abang ngasih saya kerjaan, abang ngasih saya listrik, abang ngasih saya internet, abang ngasih saya handphone. Saya nggak berterima kasih sama abang, saya nggak mengakui abang, saya nggak memuji abang, tapi balasan saya ya udah saya baik sama teman-teman saya. Saya orang yang baik bukan? Baik dong. Waduh, Pak Kripto. Iya, kalau di dalam Buddhis ya, kita berderma nih ya kepada biku-biku. Dia nggak pernah bilang terima kasih loh. Saya tanya kenapa? Dia bilang nanti yang balas itu bukan saya. Gitu loh. Nah itu kalau saya udah ngasih orang ini itu. Pamri. Habis itu dia nggak ada terima kasih ini apa segala macem. Pamri berarti. Bukan masalah saya pamrih atau enggak, tapi orang yang saya kasih itu nggak tahu diri. Bukan. Pak Kripto.
Justru si Biku bilang supaya Anda sadar, Anda bertanya itu bagus. Saya waktu masih muda gitu, saya tanya kenapa nggak berterima kasih, malah bilang taruh di sini, terima nggak di tangan loh, suruh taruh di meja. Dia nggak bilang terima kasih. Kenapa? Dia bilang Anda akan dibalas kebaikan Anda sesuai dengan porsinya, jangan takut. Gitu, itu pelajaran. Jadi Ya berarti nggak terima kasih sama yang ngasih. nggak terima kasih karena dia tahu bahwa akan dibalas. Abang Kripto tahu nggak artinya tidak tahu terima kasih? Lain, tidak tahu terima Apa kasih itu artinya? membalas dengan kejahatan. Kalau Oh, diam saja, itu gali ladap namanya. Itu nggak tahu adab namanya. tidak tahu berterima kasih, ya. Artinya apa itu? Sekarang gini, Hah. kita dilahirkan Ini bang, karena biar aku apa? potong dulu bang. Kalau Ya, aku potong. nanti biar aku turun aja. Potong, ayo ngomong dah. Kan hanya omong berterima kasih. Berterima kasih itu kita harus menunjukkan sikap kita yang baik di hadapan orang yang memberikan kita itu. Iya, menunjukkan Jadi- sikap tuh tidak perlu membalas kebaikan dengan kebaikan. Karena ketika kita memberikan, nah kalaupun seandainya dia melakukan yang tidak baik, maka kita harus cek dulu apakah dia melakukan itu atas dasar ketidaktahuan dia atau memang dia sadar melakukan itu, dia sadar bahwa itu Inilah salah, makhluk-makhluk dia nggak tahu terima melakukan kasih saja. nih. Jadi saya analogikan bang, izin. Sama seperti kalau kita memberikan kepada sama anak kita, tapi dia tidak mengucapkan terima kasih. Apakah kita harus mengatakan dia begitu? Itu namanya adab bang. Makanya kita mesti ajarin anak kita terima kasih, permisi, maaf. Kata-kata itu mesti kita tanamkan ke anak-anak kita. Makanya anak-anak kecil tuh kalau nerima apa-apa dari orang lain bilang terima kasih. Itu namanya adab bang. Tidak harus bang, nggak harus. Nah ya udah, ini nggak, ini orang feel entitled, orang ngerasa oh gue udah dikasih, gue nggak perlu terima kasih. Itu namanya orang nggak tahu terima kasih. Ini bang, Kita harus dari sopan, kita- ya sopan dari santun, kita- dikasih bilang terima kasih. Itu perlu. Itu poin saya. walaupun kita nanti berbeda bang, narasi kita ya kita harus menghargai lah bang. Nah kalau kita orang nggak harus berterima kasih, mengucapkan terima kasih. Kalau aku memberikan kepada orang, dia tidak berterima kasih, mengucapkan terima kasih nggak masalah. Ini gimana sih musuh aja suruh dikasihi? Gitu bang. Enggak, berarti memang Kalau segitu ininya. Kalau itu menjadi standar bagi kita, ketika dia mengatakan terima kasih, maka itu baik. Ketika dia tidak mengatakan tidak terima kasih, berarti itu jahat. Tidak bisa dijadikan. Oh enggak ada yang bilang jahat, nggak ada yang bilang jahat. Soal saya ngasih ikhlas nggak ikhlas itu urusan saya. Tapi abang yang menerima, saya lagi bahas abang yang menerima, itu tahu terima kasih nggak? Apakah Allah SWT itu menunjukkan mengharapkan terima kasih? Subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala. Ya, Jangan subhanahu disingkat-singkat wa kayak ta'ala. gitu. Ya, apakah Enggak Allah bagus subhanahu wa begitu. ta'ala itu mengharapkan terima kasih dari makhluknya? Nggak relevan. Tapi saya jadi makhluk yang berterima kasih, yang tahu terima kasih, nggak kurang ajar, nggak gali ladap. Ada ajaran dalam Islam untuk berterima kasih kepada Allah. Dengan amar ma'ruf nahi mungkar, mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Di dalam Islam itu apakah petunjuk atau perintah? Kalau perintah kenapa bisa dilanggar? Perintah, tapi yang melanggar ya nggak ada masalah juga kan? Nanti kan ada konsekuensinya. Kan dia maha kuasa. Ada konsekuensinya kan? Lah ini contoh Bang Kripto. Itu makanya Allah ini maha pengasih lagi maha penyayang. Ini Bang Kripto nggak nyembah Tuhan yang benar. Coba abang sekali bilang Allah SWT langsung disambar petir. Berarti Tuhan saya nggak maha. Berarti Tuhan saya nggak maha pengasih lagi maha penyayang. Nanti
Tunggu sampai waktunya. Allah itu maha adil lah bangku. Bang, oke bang. Apa Gini bang, itu? aku sedikit bertanya bang, kalau diperbolehkan. Bang Zuma kalau mau masuk Bilang silakan. tadi kan- Bang Zuma. Iya Dinda. Abang bilang, ya, oh ada Bang Zuma ya. Selamat malam Bang Zuma. Malam Bang. Jadi Apa kabar? Ya. baik bang. Karena Bang Jibril ini tadi bilang bahwa Tuhan itu maha adil. Kan begitu bang. Kalau kita ambil sebuah ilustrasi bang, ketika aku mengatakan aku ini maha adil, maka tidak cukup hanya dengan kata-kata, Betul. tidak cukup dengan hanya cerita. Betul. Maka kita harus membuktikan apakah dia itu maha adil. Betul. Jadi kita harus membuktikan Tuhan itu apakah dia adil atau tidak. Betul. Kalau dia tidak adil, bagaimana kita mengakui dia adalah sang adil? Betul. Begitu bang. Boleh saya ilustrasikan, boleh saya gambarkan bang? Ya boleh bang, silakan. Kita lahir dalam kekafiran itu bukan salah kita bang. Kita lahir dalam kekafiran itu bukan salah kita. Tapi kalau kita mati dalam kekafiran, itu total salah kita. Allah. Loh, kenapa bang Kripto? Gimana? Salah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa salah di mana Allah? Ya, dia menciptakan yang jelek, yang buruk. Oke, gimana cara kita tahu baik kalau keburukan itu nggak ada bang? Baik semua, baik ada nggak bang? Jadi berarti keburukan itu baik. Oh enggak dong. Parameter kebaikan itu ada keburukan, sama seperti kalau Allah bikin kanan doang, ada nggak kiri bang? Ada nggak kanan bang? Makanya saya bilang kan pasangan itu keburukan atau kiri itu baik untuk mengenal apa yang baik. Apa Parameter nggak mesti baik, itu parameter. nggak bisa dong. Sorry, Kalau Bang. nggak ada Itu kiri, namanya banyak parameter bang, tolak ukur. Abangku. Sorry, Bang. Ini Bukan Bang berarti Zuma ada asli. kejahatan jadi baik. Itu namanya parameter, Akunnya cara ngukur. asli Bang Juman ya. Iya betul. Yes. Kali aku nak. Bang Kripto nih, ini kayaknya saya ngerasa saya udah ketemu 3 kali 4 kali sama Bang Kripto nih. Bang Kripto ini open minded. Makanya Bang Juma. Betul. Iya. Bang Iya, Kripto saya nih sendiri. saking open mindednya sampai kececer otak ini. Silakan Bang Kripto coba narasikan, Abang. Kalau kita nggak tahu tinggi, bagaimana tahu rendah? Kalau kita tahu rendah karena tahu tinggi. Itu filsafat Lao Tzu, ya kan? Tahu. Jadi Iya tahu. semua itu ada pasangannya di alam semesta ini. Betul. Itu adanya di Al-Quran. Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Jadi Nah, pasangan itu bukan berarti jelek. Setan itu juga baik, melakukan fungsinya sebagai setan, sebagai penggoda. oke. Terus? Oke Bang Jibril, tunggu dulu Bang Kripto. Ya. Santai dulu Bang Kripto, jangan Ya, potong-potong. Ya, Kan aku tanya sama Bang Jibril tadi, Tuhan itu dia katakan bahwa Tuhan itu maha adil. Nah sekarang bagaimana kita membuktikan itu bahwa dia itu adalah Tuhan yang adil. Maka Itu kita yang tadi harus saya bilang mengecek bang. apa Saya udah jawab itu. Kita lahir dalam kekafiran itu bukan salah kita. Tapi kita mati dalam kekafiran itu total salah kita. bukan jawabannya bukan itu. Begini, Bang. Hah, gimana itu? Bagaimana makhluk bisa meminta bukti kepada yang maha itu? Dengan 20 cara sifat berpikir. 20 sifat itu Lah, yang nih kafir jelasin ini sifat Allah. maha mendengar, maha tahu, maha berilmu. Itu sebuah apa? Apakah benar-benar tahu maha? Gak ada pikiran kita tuh dibentuk tuh untuk tidak mengenal maha. Tanya fisikawan, bisa nggak mengenal maha? Nggak bisa. Udah gas aja nih Bang Zuma. Udah gas aja Bang. Gini Bang Jibril, mungkin kita nggak pernah melihat Tuhan, kita jujur aja bahwa apalagi di dalam ajaran Alkitab, Al-Quran mungkin pernah saya dengar sama bahwa Tuhan itu tidak terlihat.
Nah, untuk membuktikan esensi Tuhan itu bagaimana kemuliaan Tuhan itu. Nah, itu contohnya Tuhan itu maha adil. Maka kita harus mencari tahu dulu apakah Tuhan itu maha adil apa tidak. Kan gitu, Bang. Kita harus bagaimana kita percaya dia Tuhan maha adil sementara kita belum tahu gitu loh. Sama seperti ketika saya punya pacar, aku cinta kepadamu, tetapi dia tidak pernah tahu cinta saya itu. Ya, kan Begini gitu, loh, kan? Anda mana bisa mengukur sesuatu yang maha, ya kan? Kalau langit itu maha luas, ya kan? Buktikan bahwa langit itu maha luas. Nggak bakalan bisa terbukti, gitu. Mau mengukur maha itu nggak mungkin, apalagi minta bukti lagi. Aduh. Iya betul, Bang. Memang saya tahu kita nggak bisa menjangkau dunia Allah itu seperti apa. Tetapi kita pelajari yang ada saja dulu. Nggak Ya, usah betul. kita tidak perlu kita mencari yang tidak ada, tapi kita Betul. cari yang sudah ada. Nah sekarang kan yang menjadi referensi itu kan ada banyak Alkitab, kitab suci, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan juga banyak ada di Hindu dan agama-agama lain kan gitu, Bang. Nah untuk membuktikan Tuhan itu seperti apa, dia maha pengasih, maha adil. Bagaimana kita membuktikan itu? Tentu dari apa yang diajarkannya. Begini Kan loh, gitu, Bang. di Yang dalam sudah ada, beragama apa ya. yang sudah diajarkan. Begini, Bang, Abang tuh ya cari Tuhan itu baik di Islam, Yahudi maupun Kristen gak bakal bisa ketemu, ya kan? Cuman bisa bilang ada atau tidak ada gitu aja, ya. Kata Yesus, tidak seorang pun pernah mengenal Bapa. Ya, Musa tidak pernah, Maleakhi tidak pernah, Yahya Pembaptis juga tidak pernah. Berarti Yesus sendiri tidak pernah. Dia hanya mengatakan, aku menyatakan. Ya, eksegioma itu bukan berarti dia melihat. Mentafsirkan. Ya, tidak seorang pun pernah mengenal Bapa termasuk Yesus sendiri. Ya, dia bisa menyatakannya doang. Ya, aku bukan Bapa, tapi Bapa ada di dalam aku di dalam Bapa. Nah, susah kan? Aku bukan Bapa, Sebentar, Abang bilang aku tadi. diutus oleh Bapa. Enggak, Tapi sebentar dulu, siapakah Bang. Bapa? Abang jangan pintar sendiri. Nanti kalau cuma abang lihat apa yang abang pahami, ujung-ujungnya saya nggak jadi teredukasi gitu loh. Jadi abang sekarang bagaimana cara pemahaman abang itu? Ini yang mana yang Saudara agama apa kita nih, Abang? ini Dua-dua Kristen, dua-dua ini. Oh, Karena abang bilang tadi macam mana? Yesus itu tidak terlihat, tidak bisa terlihat. Mana? bukan Yesusnya, Bang. Yesus itu manusia, bisa dilihat dia. Oh, jadi kenapa abang bilang tadi nggak terlihat? Bapa yang tidak terlihat, tidak seorang pun pernah melihat Bapa. Bang Juma, saya dulu mau bertanya dulu. Iya. Mumpung abang di sini kan, Silakan, Bang. izin dulu Bang ya, dengan Silakan, hormat. silakan. Kita ini harus saling menghargai Bang. Tapi Iya. masalah kalau kita mencari tahu Siap. sebagai tambahan wawasan agar kita Betul tidak sekali. berpikir yang salah-salah. Jangan Benar kan gitu Bang. Silakan, Jangan Bang. sampai kita mengira seseorang tahu-taunya tidak seperti itu. Betul, Abangku. Silakan. Alangkah lebih baiknya bertanya dulu. Siap. Bang. Iya. Sejauh saya ikut-ikut, apalagi kalau di medsos ini kan Facebook pasti adalah tentang agama.
Ya, setahu saya Bang, kalau boleh Abang luruskan, ya bisalah Abang. Silakan, Bang. Setahu saya Islam itu mengenal Allah, Iya. percaya bahwa Allah itu tidak terlihat, kan gitu Siap. Bang. Yes. Tapi saya pernah dengar Bang, di akhir zaman Allah itu terlihat. Bagaimana itu Bang? Sebenarnya terlihat atau tidak terlihat sih? Jadi Abang jelaskan. Iya. Itu aja Bang. Iya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di alam semesta ini tidak akan mampu kemudian manusia melihatnya. Tapi ketika di kehidupan berikutnya, kenikmatan yang paling tinggi yang diperoleh oleh orang-orang beriman itu adalah melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah artinya melihat kebesaran Allah. Nah, kita tidak bisa menggambarkan seperti apa karena laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun dan tidak ada satu objek di atas muka bumi ini yang bisa kita persamakan dengan hakikat wajah Allah tersebut. Seibarat kemudian kita melihat rembulan di malam hari, seperti itulah kemudian kelak orang-orang beriman melihat Tuhannya. Seperti itu Bang. Jadi yang tidak bisa dilihat itu di muka bumi ini. Sementara nanti di akhirat, di surga, di jannah, manusia yang beriman mampu kemudian melihat wajah Allah. Wajah di sini boleh diartikan kebesaran, kemuliaan, bahkan hakikat Allah itu sendiri. Nah, itu yang saya kemudian ingin sampaikan kepada saudara. Jadi di alam semesta ini memang kita tidak bisa melihat Allah, tetapi kita bisa merasakan keberadaan Allah dengan adanya agama yang kita anut, adanya kepercayaan, keyakinan bahwa Tuhan itu ada dengan seabrek aturan-aturan yang ada dalam agama kita, maka kita tahu dan kita yakin pencipta langit dan bumi itu ada. Nah, sekarang permasalahannya gini. Sebelum alam semesta diciptakan oleh pencipta, tak ada bumi, tak ada langit. Yang ada hanya pencipta, yang di Islam disebut sang khalik atau sang pencipta. Pertanyaannya, apakah pencipta itu tidak ada? Pasti ada. Meskipun tidak ada ciptaan, sang pencipta itu sudah ada. Nah, artinya ketika kemudian orang di luar Islam mencari Tuhan yang disembah oleh umat Islam, dan kemudian mereka tidak bisa menemukan, tidak sama seperti di agama, mohon maaf, di agama Kristen, mereka bisa menggambarkan Tuhan mereka serupa dengan makhluk bahkan menjadi manusia. Di Islam tidak. Maka muncul kemudian pertanyaan dari saudara-saudara Kristen, mana Tuhannya umat Islam? Apakah umat Islam itu hanya menyembah huruf-huruf? Maka umat Islam kemudian menjawabnya, pencipta langit dan bumi itu tidak bisa diserupakan atau digambarkan dengan apapun. Tetapi hakikatnya ada, Allah itu ada, pencipta langit dan bumi itu ada. Maka tugas umat Islam itu hanya beribadah, menyembah saja, sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibawa oleh Nabi yang datang. Tidak mesti didudukkan, oh Tuhan itu harus begini, harus begonong, wajahnya begini, enggak. Umat Islam hanya dengan mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka yang Maha Besar ini mendengar dan melihat. Maka tugas umat Islam hanya tunduk berserah diri kepada perintahnya, bukan sibuk mencari seperti apa wujudnya, seperti apa modelnya, seperti apa kemudian hakikatnya dan seterusnya. Di Islam itu enggak begitu. Islam hanya diminta untuk menyadari sepenuh hati Tuhan itu ada, Tuhan itu maha suci, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha agung, maha adil dan seterusnya. Selesai. Tidak ada tugasnya umat Islam untuk mencari seperti apa wujudnya. Karena di dalam Islam, alam semesta ini mencakupi segala kuasa pencipta langit dan bumi. Seperti itu abangku. Silakan.
Ya, ya memang betul yang mau bilang tadi bahwa Allah itu memang tidak terlihat, tidak bisa diwujudkan karena memang yang percaya kitab Musa menjelaskan bahwa Allah itu tidak terlihat. Allah itu adalah roh, artinya tidak terlihat. Nah, kalau sudah fix di sana tidak terlihat, lah bagaimana mungkin orang bisa menggambarkannya, mewujudkannya, kan begitu bang. Memang saya percaya itu, tapi kan di akhir zaman kan setahu saya ya kan, saya tahu saya yang saya dengar bahwa agama Muslim Islam akan bertemu kepada Allah itu. Apakah benar bang? Iya bang, Al-Quran yang menjelaskan itu. Dalam surah Al-Qiyamah itu Allah menerangkan dirinya bahwa salah satu kemudian kebahagiaan, puncak kebahagiaan manusia, orang-orang beriman di hadapan Allah adalah mereka kemudian di akhirat melihat wajah Allah. Mereka berseri-seri kemudian disebabkan karena memandang Tuhannya. Wujuhu yawma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah orang-orang beriman pada hari itu berseri-seri disebabkan karena mereka memandang wajah Tuhannya. Sedangkan kata Allah, wa wujuhu yawma izin basirah, dan wajah-wajah orang-orang kafir pada hari itu muram, tazunnu ayyuf ala biha faqirah. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepada mereka malapetaka yang dahsyat. Itu yang diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi bagaimana kemudian Allah itu wujudnya tidak bisa digambarkan. Laisa kamislihi syai' ila rabbiha nazira. Hanya dikatakan orang-orang beriman akan memandang Tuhannya. Nah, Rasulullah Muhammad SAW itu menggambarkan memandang wajah Tuhan itu seibarat memandang bulan. Tak ada berdesakan kemudian. Ketika bulan itu muncul, orang di Amerika, orang di Indonesia, orang di Jepang, seluruh dunia bisa memandang kemudian bulan tanpa berdesakan dan seterusnya, masing-masing manusia bisa menatapnya. Itulah yang dimaksud. Tetapi bukan digambarkan seperti bulan. Bukan. Allah itu tidak laisa kamislihi syai'. Hanya digambarkan ila rabbiha nazira. Memandang Tuhannya. Itulah kenikmatan tertinggi. Seperti itu bang. Berarti bang ya, dari penjelasan abang saya tanggapi, yang saya pahami dari penjelasan abang nih ya kan, Iya. Allah itu tidak terlihat, tapi di akhir zaman, di akhir ini zaman nanti akan terlihat. Gitu, Bukan di akhir zaman bang, di awal zaman, di awal masa kehidupan di jannah, malah bukan di akhir tapi di awal. Inilah yang diterangkan di dalam Al-Quran. Wujuhu yawma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Hari apa yang dimaksud? Hari di mana mereka kemudian ada di jannah, ila rabbiha nazirah, memandang Tuhannya. Mereka bahagia memandang Tuhan mereka. Nah, ini yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Seperti itu kawan. Silakan. berarti kiamat bang ya? Salah juga. Di akhirat bang, setelah kiamat. Ini kan dunia pertama yang terjadi. Kemudian setelah kita di dunia ini, masuk dulu ke alam ruh. Namanya alam barzah. Itu. Kalau dalam bahasa di kitab saudara itu Seol. Artinya alam orang mati, alam maut. Nah, kita berada di alam mati, ya. dunia orang mati. Setelah berada di dunia orang mati, kemudian terjadi kiamat. Setelah terjadi kiamat, ditiup sangkakala, dibangkitkan kemudian manusia. Nah, pada saat itulah kemudian manusia melihat dan dapat memandang Tuhannya. Bagi orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Bentar bang. Gitu bang. Iya. Karena abang bilang tadi dibangkitkan orang yang mati, gitu bang ya? Iya. Lalu kan pas di akhirat nanti kan ada yang masih hidup bang. Di akhirat itu Bagaimana maksudnya gimana? Semua orang akan dibangkitkan. Seluruhnya Tapi kan masih manusia ada akan yang hidup. dibangkitkan. Enggak ada lagi hidup. Di akhir.
Bukan di akhir. Akhirat itu artinya kehidupan yang berakhir, tak ada lagi kehidupan setelahnya. Kalau kita di alam roh, kehidupan berikutnya adalah alam rahim. Kalau kita di alam rahim, nanti kehidupan berikutnya ada di alam dunia. Setelah di dunia masih ada alam berikutnya, yaitu alam barzah, alam kubur. Setelah alam kubur masih ada alam akhirat. Maksudnya alam yang paling akhir, alam di mana tak ada lagi hari alam berikutnya. Disitulah akhir dari kehidupan manusia, kekal di sana. Itulah disebut Ini, Bang. akhirat. Maaf, sorry Bang, aku potong dulu. Ya, Jangan jauh-jauh kali Bang. Aku jadi kan nggak ngerti. Kalau terlalu jauh nanti Abang menjelaskan, aku juga nggak ngerti karena Abang juga harus tahu seberapa jauhnya saya berpengalaman, kan gitu. Kan berbeda pengalaman Abang dengan pengalaman saya. Jadi kalau Abang menjelaskan lebih detail sekali kan ujung-ujungnya jadi nggak muat di otakku. Jadi aku pelan-pelan aja. Makanya aku tanya sama abang tadi, Iya. di akhir zaman kan contohnya nih Bang, ini contoh berandai dengan contohnya besoknya akhir zaman. Kan kita masih hidup situ Bang. Ngerti maksud aku Bang? Akhir zaman kita semua ini hidup. Iya kan ada yang hidup. Tapi abang bilang Iya. tadi akan dibangkitkan adalah bagaimana dengan orang yang masih hidup. Nggak ada lagi. Betul, Bang. Abangku, alam akhirat itu alam setelah manusia semuanya di alam kubur, alam barzah. Alam barzah untuk berpindah kemudian ke berikutnya itu punya fase. Fase berikutnya itu adalah kiamat. Setelah kiamat, alam semesta ini hancur lebur. Kemudian manusia berada di alam barzah seluruhnya. Setelah itu, kita akan dibangkitkan di hari akhirat. Hari akhirat itu artinya hari yang terakhir. Tak ada lagi hari berikutnya. Karena kita sudah berada pada masa yang terakhir. Kan kehidupan manusia itu memiliki masa alam roh. Setelah alam roh berpindah ke alam rahim. Setelah alam rahim pindah ke alam dunia. Setelah di dunia pindah ke alam barzah, alam seol, alam kematian. Setelah alam kematian, kita semua akan dibangkitkan untuk menuju kepada alam akhirat. Itu diterangkan juga di dalam kitab Abang. Coba Anda baca di Yohanes 5 nomor 29 Bang. Semua manusia akan dibangkitkan. Ya. Oke Bang. Berarti orang yang mati masuk ke dalam kerajaan maut. Maksudnya ke dunia orang mati. Iya. Setelah Kan mati itu dulu, mati. Lah, kan ada orang yang masih hidup. Bang, tidak ada akhirat tanpa kiamat. Antara akhirat itu kiamat dulu. Ketika kiamat itu dunia ini hancur, tidak ada kehidupan, semuanya mati. Semuanya Bang, mati. biar saya lebih mengerti dulu Bang. Iya. Berarti semua manusia ini akan mati baru di akhirat. Yes. Nah, mati dulu baru pindah ke Mati semua kan? akhirat. Nggak ada. Semuanya. Mati semua orang di bumi ini kan. Yes. Oh, berarti nggak ada lagi yang hidup. Nggak ada lagi yang hidup. Aku Bang. Iya. Nanti setelah hari akhirat kita dihakimi berdasarkan perbuatan kita ketika hidup di dunia. Kalau kita kemudian melakukan amalan soleh, tempatnya surga. Kalau kita tidak melakukan amalan soleh, tempatnya neraka. Ya, itu dari pemahaman Bang. Oke, saya menghargai Bang. Tapi biar saya jelaskan dulu Bang sedikit. Silakan. Mungkin bisa Abang ini memberikan edukasi kan gitu Bang. Mengenai apa yang saya imani selama ini, apa yang saya percaya kan gitu Bang. Iya. Ya. Saya kan Kristen, tentu dasar iman saya itu adalah Alkitab dan percaya kitab, termasuk kitab Musa. Di kitab Musa itu mengatakan bahwa Allah itu tidak terlihat. Iya. Ya, manusia dengan Allah itu tidak bisa bertatapan muka. Iya. Jadi di ajaran Kristen sampai seterusnya kita tidak bisa melihat Allah. Itu saat ini saya nggak tahu selanjutnya. Yang penting apa yang diberi itu ya itu saja yang kamu tahu, yang dipelajari.
Jadi setahu saya, karena Allah itu tidak terlihat, yang bertemu dengan kita di akhir zaman itu yaitu Yesus, Bang. Nah, dialah yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu, Bang. Jadi kita tidak bertemu kepada Allah menurut kekristenan, Bang, yang saya tahu gitu, Bang. Iya, jadi saudara, kalau Anda menyebut kitab Nabi Musa tadi kan, Ya. kalau kita melihat dari pengajaran yang terjadi dalam perjanjian lama atau perjanjian baru milik Bani Israel, ada indikasi kuat kemudian Allah itu dilihat oleh Adam ketika kemudian di surga. Meskipun tidak secara langsung dikatakan, hanya dikatakan bahwasanya Adam mendengarkan langkah kaki Tuhan, kan gitu ya. Berarti Tuhan pada masa itu, andai saja Adam tidak kemudian bersembunyi, maka bisa dia melihat Tuhan. Di dalam Kejadian 3 nomor 8 dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian, kalau kita melihat bagaimana kehidupan di surga tentang Yesus, memang betul, Yesus itu adalah hakim. Dan dia adalah hakim yang adil. Sebagai hakim harus ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa di sini? Anda boleh baca Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Bagaimana sebagai hakim, Yesus kemudian mengusir orang-orang yang memanggil dirinya Tuhan. Bermujizat pakai namanya. Mengusir setan pakai namanya. Dan itu adalah Kristen. Kenapa kesimpulan ini muncul? Karena Yesus memang menerangkan di dalam Yohanes 12 nomor 48. Apa kata Yesus di sana? Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku sampaikan. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, ini bahaya. Bahaya ini. Kalau ini sampai benar-benar terjadi, maka saya sebagai Muslim tidak ragu orang-orang Kristen inilah yang akan ditunjang oleh Yesus, dilemparkan ke dalam api neraka menyala-nyala. Itu jelas itu, Bang. Coba Anda teliti lagi tuh ucapan Yesusnya. Apa yang menjadi kemudian bahan materi penghakiman Yesus ternyata adalah firman-firman yang pernah dia sampaikan di tengah-tengah Bani Israel. Sayangnya tidak ada satupun firman yang terlontar dari mulut Yesus untuk menyatakan orang agar menjadi Kristen, untuk menyatakan orang untuk menjadi penyembahnya, untuk menyatakan orang untuk ibadah minggu, untuk makan babi, untuk tidak bersunat. Ini celakanya, dan Kristen melanggar itu semua. Maka saya katakan Yesus memang hakim, bahkan hakim adil. Sebagai hakim yang adil tentu ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Dia yang tidak melakukan kehendak Bapa. Siapa yang tidak melakukan kehendak Bapa? Tanya saudara Kristen, apakah kehendak Bapa makan babi? Apakah kehendak Bapa menyembah Yesus? Apakah kehendak Bapa ibadah minggu? Apakah kehendak Bapa tidak bersunat? Tanyakan diri Anda. Anda akan temu jawabannya itu. Karena Yesus mengatakan itu. Koridornya, Bang, koridornya, materi penghakimannya ada di Yohanes 12 nomor 48. Ngeri sebenarnya kalau mau bahas ini. Sebagai hakim, Yesus pasti memiliki terdakwa yang dulu di persakitan. Siapa yang dulu di kursi persakitan? Baca Matius 7, Bang. Nomor 22, nomor 23. Alhamdulillah kami umat Islam tidak berada di kursi tersebut. Ini perlu saya sampaikan karena kenapa? Ini hal yang sangat mendasar dalam kehidupan kita beragama. Saya kalau diizinkan saya akan mengurai kemana hendak kita pergi. Terlepas kita Islam, terlepas kita Kristen. Setelah Yesus datang mengajarkan dirinya sebagai Nabi dan Rasul untuk Bani Israel, kita di luar Bani Israel hendak kemana kita? Kalau saya diizinkan menguraikan itu, saya akan uraikan sambil menunggu waktu sahur. Silakan teman. Ya, tanggapi ya. Saya tanggapi. Hari kiamat itu bukan hancur lebur, ya kan? Salah itu. Di dalam surah Al-Hajj ayat 7 yang disebut hari akhir bahwa Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur itu aja, nggak ada hancur lebur. Itu tambah-tambahan aja hancur lebur.
Yang ada itu adalah semua orang di dalam kubur akan dibangkitkan. Itu hari Iya, Bang. kiamat. Bukannya Iya, betul. hancur lebur bumi dengan langit dan sebagainya. Di dalam ayat kursi bahwa langit dan bumi itu adalah kursi, ya. Kursi kemahakuasaan, kemuliaan Allah SWT. Yang mana bisa hancur lebur. Iya. Jadi Terima kasih. Kalau Iya, iya, baik, terima baik. kasih. iya. Jadi gini, kalau berbicara mengenai hari kiamat, Bentar bang, Iya. Bang Cuma. Silakan, silakan. Ya, saya potong dulu kripto ini bang. Kita juga harus menghargai keyakinan saudara bang. Kita harus menjadi berkat bagi orang. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, tapi Jangan kalau keyakinannya salah seperti Kristen menuhankan Yesus itu kan keyakinan salah. Saya Kristen. Anda kan Kristen. Bukan menghormati. Kalau memangnya Yesus itu bukannya pencipta, ya hanya utusan, kenapa saya mesti menghormati? Enggak, maksud abang bilang tadi kan SWT yang dibilang Bang Jirble tadi kan nggak boleh. Boleh kan Bang Suma bilang katanya hancur lebur, tapi akhirnya Bang Suma bilang iya, tidak ada hancur lebur. Yang ada adalah Allah Saya tidak katakan, membangkitkan semua orang di dalam kubur. Itu hari jangan bikin kiamat. kesimpulan sendiri, Bang, nggak bagus. Jadi Ada gini, yang kata saudara. hancur lebur. Begini, kawan, saya bacakan dalil. Dalam Al-Quran dikatakan begini, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi hari kiamat, laisa liwaqa'atiha kazibah, terjadinya tidak dapat didustakan atau disangkal oleh siapapun. Khafidatur rafi'ah, kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan lain. Idza rujjatil ardu rajja, apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Wabussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya. Fakan haba'am mumbatha, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Gunung aja seperti debu berterbangan, bagaimana kita ini manusia, Bang? Itu majas. Gunung itu orang-orang sombong, ya kan, bukan gunung dalam arti fakta. Waduh, Itu adalah waduh. majas. Waduh. Ya, gunung-gunung itu seperti Raja Namrud. Ya, Raja Namrud itu kan sombong. Waduh. Aku bisa menghidupkan dan mematikan juga. Waduh, Begitu. abangku inilah. Namanya gunung. Abangku Majas inilah asal biasa. ngomong aja. Bang, Iya. ketika dikatakan kemudian di dalam kitab abang nih, Yesus yang bercerita nih. Yesus yang bercerita. Ya. Apabila segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan merantap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan dengan kekuatan dan kemuliaan. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat untuk meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari ke tempat penjuru langit. Kemudian apa kata Allah? Apa kata Yesus di dalam kitab saudara? Tariklah, kumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru itu. Tariklah mereka. Pelajaran dan perumpamaan tentang pohon ara dan seterusnya. Terangkan itu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak berlalu. Langit ini akan berlalu, bumi ini akan berlalu. Hancur lebur, Bang. Bagaimana kemudian bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, menimpa alam semesta ini? Gimana ceritanya Anda mengatakan tidak hancur lebur? Yang dimaksud adalah kemuliaan manusia. Astagfirullahaladzim. Kemuliaan Jadi manusia yang dibanggakan oleh manusia itu akan hancur lebur. Kekayaannya 4 triliun. Ya, tentara berbagai senjata-senjata, banyaknya tentara. Ya, ada dalilnya enggak? itu Ada enggak hancur dalilnya, Bang? lebur. Ada enggak dalilnya, Bang? Ada dalilnya enggak, Bang? Kita orang Anda berfaham. kelihatannya sangat takut sekali dengan kebenaran akan adanya kiamat. Sampai Anda mengatakan itu Yesus itu mengatakan, pemahaman orang pagan itu. Kita kan orang bukannya saya minta dalil dong. Saya kan menunjukkan kita kan- dalil. kita Saya dari- ada dalil. Al-Quran dan Bible mengatakan tentang kehancuran alam semesta ini kok dibilang pagan. Anda mengingkari ucapan Yesus berarti. itu berhala. Jadi kalau
yakin itu dimulai dengan ainul yakin. Astagfirullah. Sekarang kabar yakin, dalil kan kabar yakin. Aduh. Dari kabar yakin timbul tafsir, timbul pemaknaan, Abang yang timbul mentafsirkan pengertian. lo. Ini dalil di Dari- kitab saudara, abang yang Iya, mentafsirkan bukan saya. Iya, orang yang terlalu banyak dalil itu tidak bisa bergerak ke arah ilmu. Aduh, Namanya berarti Anda ilmu mengingkari yakin. ucapan-ucapan Yesus berarti ya? Yesus itu mencerdaskan, tidak terpaku pada syariat. Tadi ucapan Yesus itu apa bang? Anda kok ingkari ucapan Yesus? Bukan ingkari, Ya, maknanya. berarti Anda harus menerima kalau Yesus mengatakan bintang-bintang akan bertaburan, Itu berjatuhan. bukan arti bintang sesungguhnya. Itu bintang-bintang itu apa yang kau anggap seperti bintang film, ya, bintang-bintang. Gitu. Ya, apa yang kau banggakan, ya, kesarjanaanmu, bintang-bintang di pundakmu, ya, 5 bintang. Ya, itu berjatuhan, bukan bintang sesungguhnya. Matius 24 nomor 7, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di semua tempat. Kamu akan mendengarkan kemudian bagaimana kehancuran yang terjadi. Ini Bible sendiri loh yang mengatakan, tapi abang mengatakan, Betul. Kalau betul kan? terjadi peperangan antara bangsa dan bangsa, itulah terjadinya pertikaian yang hebat. Ya kan, tidak ada kedamaian. Itu dimaksud dengan bintang-bintang berjatuhan. Bang, aduh, aku pamit dulu bang ya. Aku udah nggak. ngawur abang kita ini. Ini dikatakan di kitab Anda, Yesus sendiri yang mengatakan, sesegera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Kok Anda menolak? Ya, Ya, menolak dong. Kalau kita berilmu, kalau sistem tata surya kita hancur lebur, kita juga ikut hancur. ya itulah yang disebut kiamat, Kita Cak ikut Ayu. hancur. Kalau kita hancur, itu mana kita sadar, ya kan? Nah, itulah makanya Yesus mengatakan semua orang akan berada di alam maut. Baca Matius Yohanes 5 nomor 29, Bang. Jangan tolak dalil. Alam maut itu adalah alam yang tidak kita kenal, ya kan? Adakah orang yang datang dari alam maut bisa menceritakan apakah alam maut itu? Lah Yesus yang menceritakan itu kok Bang, kok jadi ditolak ya? Nggak ada dia menceritakan tentang alam maut. Yang ada maut. Astagfirullah. Maut itu ada akhir. Aku adalah awal dan akhir. Aduh. Tapi Bapakku tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi Yesus dengan Bapa beda. Nah, kalau itu Bapakku Anda tidak benar, kalau itu Anda berawal benar. dan tidak berakhir. Nah, kalau itu Anda benar. Berawal dan berakhir. Aku Alfa dan Omega. Bapakku bukan Alfa dan Omega. Gitu Bang. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak berawal dan tidak berakhir. Tidak seorang pun bisa mengenal dia sampai kapanpun. Karena dia itu melewati. Saya baca dalil. Waktu. Saya baca dalil terakhir Bang. Kalau Abang masih juga menolak dalil Bible, ya saya angkat kaki. Lukas 21. Nah, ini abang ini Kristen benar ini. Masa bilang tadi Bapak tidak berawal tidak berakhir. Maksudnya Baca tuh perjanjian Lukas baru. 21 izin. Lukas 21 nomor 25 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan akan mengguncang. Ini Anda tolak juga? Saya tidak menolak, tetapi mengartikannya beda. Artinya gimana itu Bang? Jadi kalau terjadi peperangan itu bukan berarti bintang-bintang berjatuhan. Bisa aja itu nuklir ya. Kalau
benar-benar Angkat- perang angkat nuklir, kaki itu saya. Anda tuh tidak bisa membayangkan betapa hebatnya nuklir itu. Bahkan bisa membunuh orang yang Mati meja. melemparkan nuklir itu duluan. Betul. Abang, boleh saya nanya bang? Mohon maaf nih. Ya, Abang ya. kesehariannya makan babi? Makan dong babi. Oh pantas bang. Oke lanjut. Yang lain silakan. Guru mau sahur dulu ya? Iya, saya mau cuci kaki dulu, Dinda. Aku pamit dulu Bang Jumaya. Iya, Bang Sumana. iya silakan. Terima kasih. Saya juga mau pamit. Saya mau tidur lagi. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Halo. Pak Kripto ini setengah oten Pak Kripto. Iya. Iya katanya. Setengah gila. Oh setengah gila, pantasan aja. Syukurlah. Yesus pernah dibilang orang gila, Nabi Muhammad juga pernah dibilang orang gila, Kripto juga setengah gila. Oh iya. Iya, terima Baik kasih. bang, baik. Selamat Iya pagi. sama-sama pagi. Aduh, bahaya. Allahu Akbar. Ini kalau ada orang sudah mengaku setengah gila ini bahaya. Aduh. Balas ya anak-anak. Oke teman-teman, mungkin ada pasien lagi. Siap, saya naikkan Guru. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan yang lebih berbobot dikit daripada yang dua tadi ya, teman-teman ya. Silakan teman-teman Kristen typing di bawah. Saya Kristen bang, naikkan. Oke, saya naikkan. Pantesan benar kata ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Beriman kepada Allah dan percaya terhadap hari akhir. Di antaranya kan peristiwa hari kiamat. Nah, ditekankan dengan hadis dan ayat seperti itu, ternyata memang ada yang tidak percaya rupanya. Bahkan dalam Al-Quran mereka bertanya-tanya. Allahu Akbar. Gak percaya hari akhir. Takut dia mau hidup terus. Bahaya, orang takut mati dia.